Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang masalah sosial. Perkenalkan, nama saya Titania Istiasi dengan nomor NIM 187205064. Jurusan Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Masalah sosial adalah sesuatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusinya permasalahannya. Permasalahan yang timbul di masyarakat begitu kompleks dan muncul di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kemudian ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Sorjono Soekarno, yaitu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua ini ada menurut Vince Parillo dalam Sutomo pada tahun 2013, yaitu merupakan permasalahan yang bertambah untuk suatu periode waktu tertentu, suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial namun hanya terjadi dalam waktu satu singkat yang menghilangkan bukan tersebut masalah sosial. Yang ketiga ini menurut Sutomo, sebagian suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Yang kedua ini saya akan membahas tentang faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ini ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini tidak mampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak hanya dipandang suatu kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh dari masalah sosial faktor ekonomi ini adalah contohnya kayak kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Yang kedua ini ada faktor budaya. Faktor budaya disebabkan karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya ini dalam masalah sosial budaya ini yaitu seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi genre, pernikahan dini, perceraian, dan eksploitasi lingkungan. Kemudian budaya sangat berperan dari faktor permasalahan sosial karena kebudayaan semakin berkembang yang menimbulkan peranan tersebut masalah sosial. Munculnya budaya yang salah satu sepertinya menerabas dan perilaku tidak disiplin, akhirnya munculnya budaya yang tidak diharapkan. Kemudian ada faktor biologis, yaitu masalah yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh dari faktor biologis ini seperti kayak penyakit wabah yang menular, kayak yang lagi sekarang viral ini, kayak yang terjadi di Indonesia sekarang ini, kayak COVID-19 atau COVID-19. Terus ada HIV, serta makanan beracun. Keempat ini ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu berkesinambungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh dari faktor biologis ini biasanya pemahaman penyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail atau tidak masuk akal, serta munculnya raja-raja palsu dan gerakan separatis anti pemerintah. Bentuk masalah sosial di masyarakat itu ada, yang pertama ada kemiskinan, merupakan kondisi seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan setara atau standar kehidupan pada umumnya. Yang kedua ini ada pengangguran, merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang.
pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum kerja. Jadi di Indonesia ini masih banyak pengangguran. Maka dari itu muncullah permasalahan kemiskinan. Yang ketiga ini ada kriminalitas, merupakan tindakan yang ada di masyarakat, sangat beragam bentuknya seperti kayak pencurian, perampokan, pembunuhan, pembegalan, dan lain sebagainya. Yang keempat ini ada kesenjangan sosial, merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok lain. Yang kelima adalah penyakit menular, merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, yang disebabkan mikroorganisme patogenik atau virus bakteri dan fungsi serta parasit. Yang keenam ini ada kenakalan remaja, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Pada masa remaja dikenal dengan strom dan stres, di mana terjadi penggolongkan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Kenakalan remaja ini pada umumnya udah melebar kemana-mana. Yang ketujuh ini ada aliran sesat, merupakan pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, dan kesenian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.